Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Tanwardani, dan di sebelah saya ada Septi Hidayani, dan sebelah saya ada Siti Rohimah. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai uji normalitas dan regresi linear ganda, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama mengenai pengertian uji normalitas, di mana uji normalitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu set data yang dimiliki berasal dari populasi distribusi normal atau bukan. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30, maka sudah dikatakan berdistribusi normal. Perlu diketahui teman-teman, uji normalitas digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, rasio, maupun internal. Adapun tujuan dari uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis statistik, yang dimana yang pertama ada statistik parametrik, yang dimana statistik parametrik ini adalah salah satu metode pengujian data yang ada di dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis mendekati normal ataupun distribusi normal. Yang kedua, ada statistik non-parametrik, yang dimana statistik ini adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai data populasinya yang belum diketahui sebar datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Tujuan normalitas data. Yang pertama ada Lilliefors, yang kedua ada Kolmogorov, Smirnov, ketiga ada Chir, Square, keempat uji grafik, dan yang terakhir ada metode Shapiro-Wilk. Yang pengertian regresi linear ganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas response atau Y dengan dua atau lebih variabel bebas X1, X2, dan seterusnya. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, didefinisikan adalah analisis regresi yang variabel. Yang kedua, tak bebas Y ditentukan oleh sekurang-kurangnya variabel bebas. Dan yang ketiga ada variabel X maupun variabel Y hanya berpangkat satu linear. Yang F, persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda adalah persamaan regresi dengan satu perubahan tak bebas atau Y dengan lebih dari satu perubahan bebas X1, X2, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu koefisien korelasi linear berganda. Korelasi adalah derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih dari data hasil pengamalan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan dalam satu variabel diikuti perubahan variabel yang lain, apabila yang searah maupun tidak. Hubungan antara variabel dapat dibedakan tiga kelompok. Yang pertama, berbanding lurus. Yang kedua, berbanding terbalik. Yang ketiga, acak. Berikutnya yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sekelompok variabel bebas secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Berikutnya yaitu asumsi linear berganda. Tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linear berganda yaitu yang pertama, mengikuti sebaran normal. Yang kedua, tidak boleh ada multikolinearitas, dan yang ketiga tidak boleh heterogenitas. Baik, teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi uji normalitas dan regresi linear ganda yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 11. Apabila ada kata, saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.